Selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa-siswi Ibu kelas 7. Kita masuk di kelas matematika. Kita masuk bab 5, perbandingan bahagian yang ketiga. Ada dua jenis perbandingan seperti yang sudah Ibu paparkan di materi sebelumnya. Perbandingan senilai sekaligus juga nanti grafiknya. Kemudian jenis yang kedua, perbandingan berbalik nilai sekaligus juga grafiknya. Untuk materi kali ini kita masuk kepada perbandingan berbalik nilai dan grafiknya. Perbandingan senilai sudah kita bahas di materi sebelumnya ya nak ya. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah apabila suatu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain yang akan diperbandingkan akan semakin kecil. Definisi perbandingan berbalik nilai mohon kamu bedakan dengan perbandingan senilai. Perbedaan definisi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai kita perhatikan. Ibu ambil sekali lagi materi kita yang sebelumnya. Perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Pada perbandingan senilai, apabila suatu besaran nilainya semakin besar, maka besaran lain yang diperbandingkan juga akan semakin besar. Kalau kamu ingat itu contohnya, misal kita membeli 1 meter kain harganya 100.000, maka jika jumlah meter kain yang kita beli makin banyak, maka jumlah uang yang harus kita bayarkan kepada kasir itu semakin besar. Itulah perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai otomatis dia berbeda ya nak ya. Kalau pada perbandingan itu kan yang diperbandingkan dua hal ya nak ya, dua variabel. Jadi di sini pada perbandingan berbalik nilai, apabila suatu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lain yang diperbandingkan akan semakin kecil. Kita perhatikan contoh yang pertama. Ini merupakan contoh yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Di sini ada sekotak coklat. Ibu yakin kamu sudah pernah melihat coklat ini dan beberapa di antara kamu sudah pernah memakannya. Ini coklat ini berisi, ini satu kotaknya, ini satu kotak ya nak ya. Yang dikatakan satu kotak itu ini satu kotak. Ya, kotaknya di sini berbentuk persegi panjang. Namanya kotak coklat itu berbeda-beda. Ada berbentuk persegi panjang, ada berbentuk oval ya nak ya. Di sini berbentuk persegi panjang. Isinya 35. Kalau kamu perhatikan ini ada 35. Ini 5 ini. 5 ini ke belakang. Kesininya 7 ya. Jadi kotak ini direncanakan awalnya akan dibagi rata kepada 5 anak. Ini semua coklat ini kalau dibagi rata kan kepada 5 anak, maka masing-masing anak pasti akan memperoleh 7 coklat. Kamu pasti paham kenapa? Oke ya? Karena kalau dibagi 5, dia berarti masing-masing anak memperoleh 7 coklat. Itu dia. Itu momen yang pertama. Kenapa Ibu katakan momen yang pertama? Itulah pemisalan yang pertama. Oke. Sekarang kita kembalikan kepada coklat yang semula, yang utuh, yang masih belum dibagi. Nah, jika coklat ini direncanakan akan dibagi rata kepada 7 anak, ini momen yang kedua ya nak. Akan dibagi rata kepada 7 anak, maka masing-masing anak akan memperoleh 5 coklat. Nah, di sini sudah udah beda ya nak. Momen yang pertama dengan momen yang kedua ada perbedaan. Kita bisa lihat di slide berikut ini. Ini coklatnya. Ini banyak anaknya. Misal coklat ini dibagi kepada 5 anak, ternyata masing-masing anak memperoleh 7 coklat. Pada momen yang kedua, coklat ini akan dibagi rata kepada 7 anak, maka masing-masing anak akan memperoleh 5 coklat. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, banyak anaknya itu bertambah dari 5 ke 7. Banyak anaknya bertambah ya nak. Kalau dari 5 ke 7 kan berarti kan bilangannya bertambah. Maksudnya bertambah besar bilangannya ya nak ya. Kemudian masing-masing akan mendapat 7 coklat, 5 coklat. Berarti perolehan coklat yang didapat itu makin mengecil. Nah, inilah yang dikatakan. Inilah dia contoh perbandingan berbalik nilai. Inilah dia makin besar, ini dia makin mengecil. Itu dia. Ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Jadi mohon dengan sangat kamu pahami kembali apa itu perbandingan senilai supaya lebih gampang kamu memahami perbandingan berbalik nilai. Oke. Ini contoh yang kedua, ya. Di sini ada persediaan rumput kering. Persediaan rumput kering ini merupakan persediaan makanannya kambing. Oke.
Jadi momen yang pertama direncanakan rumput tersebut jika akan diberikan kepada 30 ekor kambing, diperkirakan persediaan rumput tersebut akan habis selama 15 hari gitu. Jadi peternak kambing ini yang memelihara kambing ini dia belanja itu sekali 15 hari. Itu ya momen yang pertama, ini kita katakan momen yang pertama ya. Oke, itu dia. Kemudian momen yang kedua gitu berbeda. Kita anggap rumputnya memang sama. Ini agak mirip juga dengan contoh yang pertama ya. Kalau momen yang pertama seperti ini. Kalau momen yang kedua bagaimana? Jika persediaan rumput kering ini bukan diberikan kepada 30 ekor kambing, tetapi diberikan kepada 20 ekor kambing. Jadi jumlah kambingnya itu makin sedikit. Maka lama persediaan rumput tersebut akan habis adalah berarti lebih lama daripada 15 hari. Kalau lebih lama daripada 15 hari bisa 16 hari, bisa 17 hari, bisa 18 hari. Yang penting lebih lama daripada 15 hari. Ini dia ilustrasinya. Ini rumput keringnya. Oke. Jika dia diberikan kepada 30 ekor, diperkirakan persediaan rumput kering itu akan habis selama 15 hari. Tetapi jika diberikan kepada 20 ekor kambing, maka diperkirakan persediaan rumput itu akan habis lebih daripada 15 hari. Oke. 30 ke 20 ini makin mengecil. Bilangannya makin mengecil. Oke, 15 ke lebih daripada 15 hari berarti bilangannya lebih besar. Ilustrasinya Ibu buat lagi lebih simpelnya seperti ini. Ini makin kecil, ini makin besar. Oke. Inilah yang dikatakan dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, Nak ya. Jadi kalau nanti ada soal ujian, ada soal diberikan sama kamu harus menyimak dulu soal itu. Kamu harus pahami dulu soal itu. Dia masuk kepada soal itu masuk kepada perbandingan senilai kah atau perbandingan berbalik nilai. Kalau soal itu masuk kepada perbandingan senilai, lakukanlah dia seperti alur perbandingan senilai. Kalau soal itu ternyata merupakan soal perbandingan berbalik nilai, kamu selesaikanlah soal itu mengikuti alur perbandingan berbalik nilai. Akan Ibu paparkan di slide berikutnya. Di contoh soalnya, sekeranjang jeruk rencananya akan dibagikan kepada 36 orang anak, di mana masing-masing anak nantinya akan memperoleh 6 buah jeruk. Oke ya. Jika sekeranjang jeruk tersebut akan dibagikan kepada 24 orang anak, hitung berapa jeruk yang akan diterima oleh masing-masing anak. Dalam penyelesaian perbandingan berbalik nilai, salah satu miripnya dengan perbandingan senilai, kamu dalam menyelesaikannya harus terlebih dahulu menggambarkan tabelnya. Tidak bisa langsung kamu selesaikan. Harus kamu gambar dulu tabelnya. Oke, inilah dia tabelnya. Ya. Jadi tabel yang Ibu buat ini berdasarkan soal cerita. Tolong kamu perhatikan. Di sini Ibu menggunakan variabel J, ya. Sudah Ibu bilang sama kamu, variabel yang digunakan itu 26 huruf abjad yang ada di bahasa Indonesia itu bisa kita buat menjadi variabel. Tetapi harus menggunakan huruf kecil. Itu kamu perhatikan J-nya huruf kecil karena oke gitu. Jadi 36 anak, ini dia kepala judulnya 36. Jadi ini bacanya ke atas, lihat ini ke atas nih. 36 orang anak. Siap itu ke kanan, Nak, bacanya ke kanan. 6 buah jeruk, seperti itu ya, Nak ya, cara baca double ya. Kemudian jika sekeranjang jeruk itu rencananya dibagikan kepada 26 orang anak, oke, maka masing-masing anak akan memperoleh berapa jeruk. Nah, itu dia ya. Dalam penyelesaian ini, kalau kamu ingat, kalau dia tadinya itu perbandingan senilai, bagaimana ini melanjutkannya? 36 per 24 sama dengan 6 per J. Kalau kamu ingat, kamu bisa buka lagi materi perbandingan senilai. Seperti itu menyelesaikannya, nah kan? Kalau kamu ingat nanti perkalian silang, kan seperti itu. Nah, kalau dia perbandingan berbalik nilai, oke, ada sedikit perbedaan. Menjadi 36 per 24 sama dengan, ini tukar tempat. Ya, yang J-nya tadinya penyebut, dia jadi pembilang. Yang 6-nya jadi pembilang, dia yang tadinya 6 itu pembilang jadi penyebut. Sehingga
Ini dia. Jadi tukar tempat ya. Oke, mudah-mudahan kamu paham. Seperti yang Ibu paparkan tadi sebelumnya sama kamu, kalau ada soal nanti diberikan kepada kamu, soal ujian gitu, simak dulu, perhatikan, telaah soal itu baik-baik. Apakah dia masuk kepada perbandingan senilai? Kalau dia soal itu masuk kepada perbandingan senilai, berarti selesaikanlah dengan alur perbandingan senilai. Tetapi kalau dia merupakan perbandingan berbalik nilai, selesaikanlah dia seperti alur perbandingan berbalik nilai. Ini perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lanjut. Perkalian silang. Kamu sudah paham perkalian silang itu apa? Oke, ya. Belum bisa selesai karena variabel J-nya, koefisiennya belum 1. Jadi supaya dia 1, kedua ruas harus dibagi si koefisiennya J itu. Oke, kedua ruas dibagi 24. Ini hasilnya J-nya dapat 9. Sudah dapat nilai J-nya 9, ditutup nak ya. Jangan seperti itu aja, tutuplah dia. Jika sekeranjang jeruk tersebut akan dibagikan kepada 24 orang anak, maka masing-masing anak akan memperoleh 9 buah jeruk. Mudah-mudahan kamu paham. Kita lanjut contoh yang kedua. Seorang peternak sapi memiliki 6 ekor sapi dan persediaan pakan untuk 10 hari. Nah, ini agak mirip dengan kambing tadi. Jadi seorang peternak dia memiliki 6 ekor sapi. Kemudian persediaan pakan yang dia beli itu dari penjual pakan sapi itu memang udah dia sediakan untuk 10 hari. Dia rencana nanti akan belanja lagi hari ke-11, kan seperti itu ya. Oke, rupanya di suatu masa setelah dia belanja, peternak itu tiba-tiba membeli 6 ekor sapi lagi. Berarti nak, pada saat sekarang sapi yang dimilikinya bukan 6 lagi kan nak, sudah bertambah nak. Tadinya awalnya 6 ekor sapi. Kemudian peternak itu membeli lagi 6 ekor sapi. Maka terjadi penambahan ekor sapi sekarang kepada si peternak tadi. Maka hitung persediaan pakan tersebut akan habis dalam berapa hari. Ingat nak ya, sapinya makin bertambah. Oke, apa itu pakan? Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak. Oke, ini dia, kita buat dulu dalam bentuk tabel. Oke, ini dia tabelnya. 6 ekor sapi dia punya awal, direncanakan pakannya itu akan habis dalam 10 hari. Ternyata dia beli 6 ekor sapi lagi. Jadi jangan di sini kamu tulis 6, tetapi kamu tulis 12. Dari mana dapat 12? 12 ini diperoleh dari 6 tambah 6. 12 ini diperoleh dari 6 ekor sapi awalnya ditambah 6 ekor sapi yang dibelinya lagi. Oke. Ini kenapa pakai variabel? Karena inilah yang ditanyakan. Ingat ya nak, ini perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai otomatis ini tukar tempat nanti nak ya pada penyelesaiannya. Oke. Oke, udah tukar tempat nak. Coba kamu perhatikan, sudah tukar tempat ini nih. A-nya di pembilang, ini tadinya A-nya di penyebut. Oke. Lanjut lakukan perkalian silang. Oke, seperti itu. Dapat dia. Oke, udah dapat nilai A. Apa itu? Tutup dia. Jika peternak tersebut membeli 6 ekor sapi lagi, maka persediaan pakan tersebut akan habis dalam 5 hari. Kita masuk kepada contoh soal yang ketiga yang berkaitan dengan soal perbandingan berbalik nilai. Nih dia. Nah, kamu bisa lihat di sini apa ini? Ini bangunan nak ya, bangunan yang belum siap nih, yang belum selesai. Project ini, project bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian. Seorang pemborong merencanakan akan membangun rumah dalam waktu 48 hari. Jadi di sini pemborongnya itu satu orang nak pimpinan proyeknya. Dia sebelum melakukan sesuatu apapun yang berkaitan dengan bangunan rumah, dia merancang nak. Semua dia rancang. Ada berapa buruh nanti yang dipakai, berapa biaya yang digunakan, berapa hari selesainya gitu. Jadi semua rancangan dia ini nanti dia akan berikan kepada orang yang rumahnya mau dibangun. Itu dia ya. Oke. Jadi di awal dia sudah merancang bahwa akan membangun rumah tersebut dalam waktu 48 hari, lebih dari sebulan nak ya. Dalam waktu 48 hari dan dia membutuhkan pekerja 18 orang. Jadi 18 orang pekerja ini masing-masing mempunyai tugasnya yang berbeda. Ada yang mengangkat batu bata, ada yang mengocok semen,
Oke, ada bagian yang menyediakan konsumsi untuk pekerja, itu juga masuk kepada pekerja ya nak ya. Itu dia. Itulah dia rancangan dia yang pertama. Ini konsep awal dia. Konsep awal dia adalah seorang pemborong merencanakan akan membangun rumah dalam waktu 48 hari. 48 hari jika dikerjakan oleh 18 orang pekerja. Itu dia dah. Tetapi suatu saat mungkin ada terjadi yang punya rumah pingin rumah itu cepat diselesaikan, tidak 48 hari, lebih cepat dari 48 hari. Mungkin yang punya rumah mau cepat meresmikan rumahnya, atau mungkin yang punya rumah mau pergi keluar kota ya nak ya. Jadi dia pingin rumah itu lebih cepat diselesaikan. Dia pingin rumah itu diselesaikan dalam waktu 32 hari. Maka karena rumah itu diselesaikan lebih cepat, di permintaan yang punya rumah adalah 32 hari, maka tentukan banyak tambahan, bukan banyak pekerja nak, banyak tambahan. Kalau pekerja awal kan 18 orang ya, banyak tambahan pekerja yang diperlukan pemborong tersebut. Ini dia tabelnya. Oke, seperti itu. Kamu bisa perhatikan di sini nak. Kali ini yang ibu pindahkan tempatnya, yang bertukar tempat itu yang di sebelah kanan. Ya, coba perhatikan. Di sini 48 itu pembilang, 32 penyebut. Di sini ibu buat 32-nya pembilang, 48-nya penyebut. Ibu boleh bukan cuma yang ada variabel aja bertukar, tidak ada masalah. Yang penting salah satu pecahannya yang bertukar. Kalau ini yang bertukar, ini jangan bertukar tempat lagi. Seperti itu ya nak ya. Selanjutnya lakukan perkalian silang, kamu sudah paham. Masih belum selesai karena variabel C-nya itu koefisiennya masih 32, harus kedua ruas dibagi 32 dapat dia C. Apa itu C? Jika suatu saat pemborong tersebut menghendaki rumah tersebut selesai dalam waktu 32 hari, maka pekerja yang diperlukan adalah 27 orang. Kalau kita ingat tadi soal, di awal pekerjanya sudah teken kontrak nak 18 orang. Perhatikan apa yang ditanyanya nak ya. Oke. Nah, maka jumlah pekerja tambahan yang diperlukan adalah 27 dikurang 18. Dari mana ini 27? 27 ini dapatnya dari sini. Dari mana ini dapat? Jika lamanya menyelesaikan rumah tersebut dipercepat harinya menjadi 32 hari kan? Oke. Dari mana ini 18? 18 ini adalah pekerja yang sudah disepakati di awal. Yang ditanyakan di sini bukan jumlah pekerja, tetapi tambahan. Jadi hati-hati dalam menyelesaikan soal tambahan pekerja. Jadi tambahan pekerjanya adalah 27 dikurang 18 sampai dengan 9 pekerja. Oke, beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai yang perlu kamu amati. Yang pertama, soal yang ditanyakan kamu harus tahu dulu, dia termasuk perbandingan senilai kah atau perbandingan berbalik nilai. Jika soal termasuk ke dalam perbandingan senilai, maka penyelesaiannya kamu harus mengikuti alur perbandingan senilai ya nak ya, yang tidak tukar tempat tadi kalau kamu ingat ya. Perhatikan alur penyelesaian perbandingan senilai seperti ini contohnya. Oke. 3 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km. Gitu caranya bacanya nak ya. Cara membaca tabelnya. 3 liter bensin, banyaknya 3 liter bensin dapat menempuh jarak 24 km. Maka 45 liter bensin dapat menempuh jarak berapa kilometer? Kalau bensinnya makin banyak, jelas kilometer yang ditempuhnya makin banyak. Berarti ini termasuk kepada perbandingan senilai. Kalau kita ingat perbandingan senilai, itu adalah perbandingan masing-masing yang dibandingkan itu makin kecil ya, yang nilai yang dibandingkan juga makin kecil. Kayak seperti itu. Kalau perbandingannya itu suatu barang yang dibandingkan itu lebih makin besar, maka nilai barang yang diperbandingkan kepada dia itu juga makin besar. Itu perbandingan senilai. Oke. Dalam penyelesaiannya, coba kamu lihat, tidak terjadi penukaran tempat. Nah, 3/45 sama dengan 24/W. Itulah dia perbandingan senilai. Lanjut dia. Oke, perhatikan W-nya. Oke. Jika soal termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai, maka penyelesaiannya harus kamu selesaikan mengikuti alur perbandingan berbalik nilai. Nah, ini contohnya ya. Oke, nih.
Kalau banyak ternaknya 40 ekor, maka lamanya persediaan makanannya habis 10 hari. Maka kalau misal ternaknya itu ditambahkan menjadi 50 ekor, berarti tambah 10 ekor lagi ya nak ya. Maka lama persediaan pakan itu habis ya lebih cepat daripada 10 hari. Berarti dia masuk kepada perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau dia masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai, berarti kalau kamu perhatikan ini yang untuk tukar tempat. Di sini Y-nya penyebut, di sini Y-nya jadi pembilang. Oke, diperhatikan Y-nya nak ya. Oke. Seperti itu. Kemudian sama dengan perbandingan senilai, pada perbandingan berbalik nilai juga ada grafik. Oke, ini dia. Perhatikan tabel tersebut, waktu tempuhnya ada 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, 3 jam. Kecepatan mobilnya itu titik-titik 45, titik-titik. Oke. Hampir mirip dalam penyelesaian perbandingan senilai, cuman bedanya nanti ada yang dia tukar tempat, penyebut jadi pembilang jadi penyebut, karena dia masuk kepada perbandingan berbalik nilai. Coba perhatikan, masih ingat lagi yang kemarin soalnya? Coba perbandingan senilai, ini perbandingan berbalik nilai. Ini ada yang sempurna, lengkap dia nak. Nah, yang lengkap ini jadi acuan untuk menyelesaikan ini. Ini kamu buat menjadi acuannya ya. Oke. Ini dia tabelnya ibu buat menjadi vertikal, tidak ada masalah, sama saja. Ini dia masing-masing kolom yang masih kosong ibu isi dengan variabel supaya gampang dalam penyelesaiannya, dan kamu pun nanti harus seperti itu. Nah, ini dia. Oke, ibu buat menjadi variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Oke, kita lanjut seperti itu penyelesaiannya. Oke, mudah-mudahan kamu paham ya sayang. Oke, selesai. Oke, selesai. Oke, mudah-mudahan bisa, karena sudah bolak-balik ibu terangkan. Selesailah dia. Sudah selesai, sudah dapat dia isian daripada variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Kamu lengkapi tabelnya. Buat lagi tabelnya lagi, kamu lengkapi. Nah, ini dia. Oke. Setelah kamu lengkapi tabelnya ini, buat grafiknya. Ini dia. Ini dia grafiknya. Ibu membuat grafik ini dengan menggunakan Excel. Kamu bisa belajar dari YouTube ya nak ya. Gampang banget membuatnya. Oke. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa grafik perbandingan berbalik nilai berupa kurva mulus. Jika waktu bertambah atau makin lama, kecepatan akan berkurang atau makin turun. Dan sebaliknya, jika waktu berkurang atau makin cepat, kecepatan akan bertambah makin naik. Oke, ini ada latihan. Selalu temanmu masih ada yang salah persepsi. Latihan ini dia antar sama ibu atau dia upload di GCR, tidak nak. Di sini latihanmu hanya diselesaikan di dalam buku catatanmu. Oke, mudah-mudahan kamu bisa. Kemudian ini soal nomor 2. Selamat bekerja, tetap semangat dan sehat selalu.